dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Saran agar minum kopi bukan hanya terhadap laki-laki yang poligami, tapi juga terutama kepada para menjelang usia senja, umur 50 ke atas, agar daya ingat kamu jangan semakin menurun atau amnesia. Sudah merupakan pengetahuan umum, kopi adalah salah satu cara untuk membuat kamu segar tetap. Lihat Hotman Paris, KTP saya sudah parah umurnya, sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Tapi penampilan coba lihat nih, segar kayak umur 30. Itulah gara-gara kopi luwak hitam premium. Mantap. Saya penasaran sama Ibu Andi. Jadi menurut Ibu, syarat untuk poligami itu yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang sudah puluhan tahun perlu diperbaharui atau tidak? Dipermudah nggak? Perlu. Perlu, maksudnya dipermudah nikah, dipermudah poligami atau apa? Tentunya kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ya, sedari awal mengatakan bahwa syarat-syarat ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang lemah di dalam perkawinan. Yaitu siapa? Yaitu khususnya sang istri yang tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya ketika ada keputusan dari pihak suami mau beristri lebih dari Jadi, satu. Jadi sepertinya Ibu mengatakan syarat poligami harus diperberat. Demikian. Untuk menghilangkan esensi dari diskriminatifnya. Misalnya saja begini, tadi saya menjelaskan di awal. Jika tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, siapa yang mendefinisi kewajiban? Apakah itu kemudian akan didefinisikan, misalnya kalau kita kaitkan lagi dengan pergub ini, ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangannya siapa? Nilai apa yang dianut oleh Dewan Pertimbangan? Itu akan menjadi sangat subjektif sekali. Lalu cacat. Apakah cacat layak pada saat kita sedang berusaha untuk memajukan pelindungan kepada hak-hak penyandang disabilitas menjadi syarat bahwa suaminya ingin punya istri yang lain? Atau pada saat istri yang cantik tiba-tiba cacat, apakah fair kita ceraikan atau poligami begitu? Demikian. Jadi? Ya, jadi itu kita perlu rumuskan ulang gitu. Sebetulnya kuantifisir yang lebih ketat sehingga tidak terjadi yang semena-mena. Praktik yang terjadi saat ini kan, kenapa kami bolak-balik terus mendapatkan pengaduan mau dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, karena pada akhirnya berlaku adil tidaklah gampang. Berlaku adil tidaklah gampang. Betul, dan itu adalah syarat, salah satu syarat yang sangat penting. Dan satu lagi nih Bang, jarang sekali ada yang berusaha untuk mendapatkan izin dari istri pertama karena mereka tahu kalau minta izin nggak akan diizinin kan gitu. Akibatnya sembunyi-sembunyi, artinya dia menyembunyikan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan itu. Dan karena itulah diskusi tentang revisi undang-undang perkawinan itu harus bersamaan dengan diskusi tentang bagaimana kejahatan terhadap perkawinan dikonstruksikan di dalam hukum kita. Pasal tentang kejahatan perkawinan ini juga ada di KUHP yang revisi meskipun jadi pasal 400-an gitu. Dan kita perlu sama-sama melihat bagaimana kejahatan terhadap perkawinan ini di dalam praktik pengadilan yang sudah banyak putusan pengadilannya juga. Dan itu saat ini bukan saja soal apakah perkawinannya terdokumentasi atau tidak. Jadi intinya Ibu mengusulkan agar syarat poligami diperberat karena tidak fair bagi wanita. Betul. Bagaimana pendapat DPRD kita? Kalau kita kan ini sebagai pengawas juga Bang ya. Jadi kita meminta pengennya dengan adanya polemik ini juga tidak berkelanjutan terus. Karena apa? Karena nanti akan terjadi jangan sampai ada celah di mana dengan adanya pergub ini ada udang di balik batu. Yaitu apa? Ya ingin poligami ASN ya misalkan. Nah, yang kita pengen pertanyakan juga apakah ini kalau kita bicara bersikap adil terhadap satu atau yang kedua, ini kan akan menjadi berbicara ekonomi. Nah, apakah ini nanti ke depannya nggak akan ada timbulnya korupsi misalkan dengan adanya APBD yang ada yang DKI ini gede nih Bang. Jadi dengan ada 1-2 ini bersikap adilnya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, ini menjadi pengawasan yang penting juga di kami untuk mengenai ASN ini bagaimana ke depan bisa berfungsi sebagai teladan. Aku penasaran. Kalau ini kan kita hanya membahas di kantor Pemprov DKI. Pemprov DKI. Kalau di DPR gimana sama DPRD? Coba, karena aku paling teman-teman saya, aspirasi saya
banyak yang dekat sama DPR, DPRD. Gimana tuh? Banyak nggak DPRD sama DPR yang memang poligami? Ya, kalau itu ranahnya udah lebih ke private ya Bang ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya tidak berpoligami pasti. Karena masih cinta sama istrinya, masih cantik Iya istrinya. kan? Tapi kan memang kalau kita bicara terkait peraturan ini kan memang lebih difungsikan untuk kepada ASN. Kalau Jadi di menurut DPRD Anda sendiri tidak ada. peraturan gubernur ini justru semakin semakin mendukung para laki untuk nikah lagi? Kalau menurut PJ tidak seperti itu. Ini Menurut untuk, PJ. untuk Tapi melindungi secara keluarga manusiawi? dan ASN. Secara manusiawi ya tadi mungkin seperti dari Komnas Perempuan juga sudah menyampaikan bahwa banyak izin-izin atau syarat tertentu yang memang sifatnya subjektif. Ya. Nah, artinya kita sendiri di pengawasan juga inginnya jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk masyarakat itu jadi terhalang juga. Ya. Dengan adanya ya tadi dengan adanya poligami pasti ada unsur-unsur lainnya. Ya. Nah, kita tidak pengen ada kebijakan lain yang harus lebih penting Ya. di Pemprov DKI itu sendiri Oke. dibandingkan poligami. Gitu. Pak Ahmad, Ya, istri kan sehari-hari dirubah. Sementara suami minta izin poligami dari atasannya. Sudah tentu atasannya lebih dekat sama si suami. Gimana pandangan Anda? Fair nggak itu bagi istri? Istri yang di rumah hanya mendapatkan izin dari atasannya. Habis itu boleh nikah gitu. Ya sebenarnya kan kalau izinnya atasannya dan yang paling dekat dengan atasannya kan diri dia sendiri sebetulnya Benar. nggak fair ya, nggak fair buat si istri pertama tentunya. Ya. Tetapi kan ada mekanisme dia harus mendapatkan izin dari istri pertama tertulis mungkin ya atau Ya. dipanggil sehingga itu jadi klop. Ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, apakah perlu ya di dalam pergub ini kita memperbincangkan revisi undang-undang perkawinan? Menurut saya itu akan jadi problematik lagi. Akan perang politik yang Perang sangat dalam. politik yang luar biasa karena kita ini terdiri dari berbagai beragam yang Benar. seharusnya negara itu nggak perlu atur karena itu sudah eksis jauh ketika negara tuh belum hadir. Ya. Tapi negara perlu mengatur supaya jelas pernikahan ini tercatat atau tidak. Ya. Itu kan inti dari polemik poligami. Ya. Dan kita nggak berdiskusi tentang poligami ini boleh atau tidak, adil atau tidak, Karena memang sudah boleh. Karena 40 tahun itu terbukti boleh. Iya. Hanya saja Bang yang jadi concern dari Bu Andi adalah, loh ini kok kenapa yang jadi korban kebanyakan wanita dari Iya. poligami ini? Ya kita harus katakan ketika mengatakan korbannya wanita, saya katakan mungkin ada, meskipun saya nggak tahu jumlahnya, ada juga laki-laki jadi korban. Jadi dalam perselisihan rumah tangga itu tidak bisa kita katakan hanya laki-laki penyebabnya ataupun perempuan penyebabnya. Kedua belah pihak saling menjadi penyebab dalam perceraian ya Bang. Ya. Tetapi saya ingin tegaskan kembali ke dalam polemik pergub ini, apakah yang menjadi concern ya, dari pergub ini adalah melindungi ASN DKI saja? Kalau gitu dibuka dong datanya, maksudnya kalau 116 itu kan perceraian ASN yang belum tentu karena poligami. Ya. Tapi kan kita nggak pernah dapat data nih. Belum tahu ya. Poligami nggak tahu berapa. Nggak tahu, itu hanya perceraian Sampai hari ini saja. tidak ada datanya. Sampai hari ini tidak tahu. Oke, kita istirahat dulu deh. Nanti kita akan tanya kepada aktivis perempuan kita bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya minta poligami. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.